dinamis. Yang kaitannya dengan agama itu kan ke nilai, ke hati dan logika kan dibangun sehingga mengapa seperti ini kan begitu, bukan hafalan kan. Baik. Ada sikap itu yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, selamat datang kembali pada channel Grutas. Hari ini kembali kita mengundang Dr. Fuad Fahrudin dalam perbincangan pada podcast Grutas. Selamat datang Pak Fuad. Terima kasih sudah ke tempat kita. Dari tanggapan beberapa kawan, obrolan kita tentang pendidikan pada waktu yang lalu itu kelihatannya perlu dilanjutkan. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan di tempat yang lain. Setelah polisi umpamanya diperbaiki, katakanlah gitu kan ya. Lalu bagaimana dengan gurunya, Pak? Memperbaikinya itu bagaimana? Karena dalam hal ini dituntut untuk otonomi tadi kan ya. Jadi dia yang menyadari benar bahwa dia harus memperbaiki diri, memperbaiki peran-perannya sebagai guru yang tidak hanya sebatas guru petugas. Kira-kira gitu. Jadi misalnya kan nanti kebijakan masing-masing ya, kayak Finland itu menarik guru itu 10 terbaik lulusan perguruan tinggi, kemudian dikasih pendidikan lanjutan sebagai keguruannya kan, bisa kan katanya seperti itu. Saya belum mengikuti. Jadi mereka itu memang yang terbaik dari segi keilmuan ada ilmuwan, kemudian di pendidikannya, kemudian sikapnya dibangun kan. Tadi kayak sikapnya tadi mau kayak budaya belajarnya kan. Budaya belajar tadi keinginan tahu, selalu mencari yang baru, menghargai orang lain, kritis kan, mau bekerja sama. Kalau bahasa agama ada nih yang tawadu. Tawadu itu dalam pengertian kita tidak bisa menghargai orang lain kan, bisa menghargai orang lain, tidak mengabaikan pendapat orang lain kan, tidak merasa dirinya paling pintar kan, seperti itu. Nah itu harus dibangun dan kita harus belajar, ingin tahu terus. Nah bahasa sekarang di sini kepo ya. Jadi kita harus dibangun. Terus dia keinginan tahu terhadap isu-isu baru yang muncul. Terus dia ingin tahu melihat perspektif-perspektif baru, tidak hanya cukup satu. Sehingga dia mengimbas ke muridnya. Iya, ke muridnya. Sehingga nanti ditanamkan sikap muridnya, kemudian muncul sikapnya di muridnya, ditanamkan sebelum sikap itu. Misalnya murid dikembangkan keinginan tahunya, kuriositasnya. Jadi kalau murid sering nanya, jangan biarkan. Kan jangan berhentikan, dipotong, jangan. Terus, karena keinginan tahu, kembangkan yang tahunya. Terus apalagi misalnya, menghargai pada orangnya kan. Terus apalagi, terus sampai sana. Nah kalau sikap itu sudah dibangun, gurunya ke muridnya, di lingkungannya dibangun. Jadi lingkungannya termasuk di manajemennya kan. Iya. Artinya ketika sudah ada katakanlah 1-2 guru yang punya semangat otonomi seperti itu tadi, maka itu berarti juga harus dibantu dengan menciptakan suasana lingkungan. Unit terkecil di tempat dia mengajar kan? Apakah itu sekolah, madrasah, perguruan tinggi umpamanya gitu kan ya. Sebab nanti kalau sudah ada contoh yang baik, yang lain nanti bisa punya sikap, ngapain aja mau begitu. Seperti kemarin-kemarin udah lancar, udah baik-baik saja. Nah itu adalah ada keberanian untuk inovasi kan, termasuk kan. Jadi selain tadi disebutkan, saya tambahkan ada keberanian untuk melakukan sesuatu. Tidak senang di dalam posisi yang sudah mapan. Saya mencari yang baru, yang bisa lebih bermanfaat dan bisa mengembangkan. Dan bisa si murid bisa langsung lebih maju. Dengan sendirinya guru harus lebih kreatif. That point, kreatif. Disitulah mengembangkan creative teachingnya dan learning. Si murid juga ada di kreatif, kan? Gurunya kreatif, kemudian di kreatif kan. Jadi
Jadi pembelajaran itu tidak fotokopi saja dari waktu ke waktu. Tidak. Persoalannya kan terkadang kita terjebak dalam itu. Membuat RP aja fotokopi kan. Kan gitu. Padahal saya terkadang kalau diminta kayak gitu harus rigid betul, saya tidak terlalu senang. Karena akhirnya yang menentukan itu kita ketika melakukan dengan si siswanya kan. Biarlah guideline umum aja gitu ya. Yang dicapai ada ilmu dasar seperti ini. Kemudian ini seperti bahwa langkah-langkah itu kan tidak harus sama seperti itu. Ini kan dipandu harus sama langkah 1, ini 2, ini dia robot. Padahal di dalam itu ada dinamik di dalam kehidupan itu. Di dalam belajar itu dinamik kan. Gak bisa harus dipandu sama seperti itu. Nah masalahnya bisa enggak paham ini menjadi kesepakatan bersama. Ketika guru udah otonom, mereka difasilitasi biar kreatif. Kreatif kemudian sudah itu muridnya, lingkungannya dianukan ke sana kan. Diciptakan sehingga suasana lebih mendukung gitu. Nah ini Pak Puan, saya suka menghubungkannya dengan kenyataan di sekolah-sekolah, membandingnya dengan sekolah negeri dan swasta. Sekolah swasta itu mestinya lebih otonom, ya, dibanding dengan sekolah negeri, gitu. Apakah di sekolah swasta juga sudah banyak contoh yang karena sifatnya yang otonom, lalu gurunya jadi lebih kreatif, lebih inovatif, atau bagaimana sampai dengan saat ini? Saya selama ini belum meneliti yang itu ada berapa, tapi juga di swasta kan sangat dipengaruhi oleh anunya ya, founding fathers-nya ya. Founding fathers-nya seperti apa. Tapi mungkin ada yang sudah kreatif ya yang melakukan itu. Mungkin ada yang kan. Kembali berarti faktor pengurus yayasan, kan lebih penting lagi. Lebih penting. Semakin besar sekolah swastanya itu, biasanya kan kekuatan yayasan itu semakin signifikan, gitu kan, sehingga guru bisa-bisa sangat dipengaruhi oleh kondisi. Jadi makanya kalau kayak saya usul ke istri saya di yayasan di Al-Barakah itu, coba di yayasan itu tarik orang-orang yang punya concern atau perhatian pada pendidikan. Kalau tarik juga orang yang punya pengalaman di dalam pendidikan, bukan hanya sekedar orang yang duduk situ kan, tapi bisa memberikan masukan pada sekolah, memberikan inovasi. Sehingga yayasan bukan sekedar asal jalan, sekolah jalan yang penting itu, bukan itu. Tapi persoalannya terkadang itu problem di tingkat pembina juga kan tarik-menarik ya. Belum tentu mereka sepaham seperti itu. Ini juga menjadi persoalan. Itu sendiri. Terkadang keluarga lebih dominan ya. Itu jadi persoalan. Padahal mungkin dia tidak punya pengalaman atau kapasitas di situ, masuk bisa aja kan dia masuk, yang penting dia. Nah akhirnya itu. Tapi kalau misalnya mendirikan yayasan itu untuk kepentingan mengembangkan umat, sehingga siapapun ya dulu di situ yang penting menjadi umat, kepentingan umat, barulah itu akan bisa. Kalau di sekolah negeri Pak Puan, langkah-langkah atau inisiatif yang bagaimana yang bisa dilakukan oleh katakanlah kepala sekolah atau bahkan per individu guru untuk secara mungkin bertahap pelan-pelan melakukan inovasi-inovasi untuk menjadikan suasana di sekolah itu sebagai benar-benar proses pembelajaran itu terjadi bukan hanya di muridnya, tetapi di gurunya, bahkan di unsur-unsur yang lain. Jadi misalnya pertama budaya belajar itu harus dibangun di guru kan, dari sikap, kemudian di kegiatan. Kegiatannya apa? Misalnya guru kan bisa melakukan refleksi setiap mengajar secara individu maupun kelompok. Kemudian yang kedua, guru bisa melakukan pembelajaran peningkatan mutu dengan sendirinya. Ada istilah itu indirect professional development. Jadi menanamkan semangat, minat untuk mendalami suatu ilmu. Kemudian yang lainnya adalah membangun belajar dalam koleganya itu sendiri. Kemudian baru di masyarakat. Nah ini yang muncul dalam
lanjutnya pada tingkat sekolahnya, yaitu membangun budaya belajar di sekolah. Memang tidak mudah, harus muncul dari individu tadi. Muncul dari individu, kemudian udah individu berjalan, nanti kan terbawa tuh. Ya semuanya harus mendukung itu belajar. Sehingga misalnya paling gampang misalnya ada anak-anak itu kayak di Sukma itu ada sehari ada hari untuk membaca misalnya. Guru ada sehari untuk belajar membaca misalnya itu. Awalnya dibiasakan gitu, tapi kemudian dibagian. Termasuk kebiasaan menulis, baca, menulis. Kan bisa itu. Di murid juga bisa. Pembelajaran bukan monoton, bisa dengan cooperative learning kan. Tema kan bisa cooperative learning itu team teaching. Kemudian murid bisa murid dalam kegiatan project yang cooperative learning kan. Jadi mereka bisa aktif gitu loh. Masalahnya kan sering terkerangkeng tadi, kalau kelas harus di kelas kayak begitu kan. Iya. Ini juga pemahaman itu yang segera harus dibuka gitu. Iya. Nah, jadi itu kata kuncinya membangun budaya belajar. Iya. Bahkan justru di sekolah. Iya. Ini Sekolah. kadang-kadang naif sekali. Iya. Kita membayangkan sekolah adalah tempat belajar, tetapi justru Budayanya belajarnya tertumbuh. belum tumbuh, belum mendukung untuk proses pembelajaran. Iya, misalnya tadi terbuka, ingin selalu belajar, kemudian juga kuriositas kan, selalu mencari yang baru kan, mencari inovasi kan, misalnya gitu. Terbuka mencari inovasi kan, terus tidak merasa puas dengan yang ada kan itu. Selalu melakukan refleksi sama dengan assessment kan, melakukan penilaian secara kritis kan terhadap dirinya sendiri kan. Jadi kalau kita udah berani melakukan assessment atau refleksi, kita akan melakukan perbaikan kan. Nah itu yang perlu dibangun. Nah sekarang makanya kami suka mengkritik di Sukma itu begitu. Kamu sampai di mana sih mengkritik assessment yang ada? Jangan sekedar memberikan hari ini melakukan tugas mengajar ini, materi ini, kemudian jangan kayak itu prosedural hanya itu saja. Tapi apa yang kamu lakukan? Persoalan apa? Sikap apa yang kamu muncul waktu itu? Kemudian efeknya apa yang terjadi pada murid? Kenapa murid tidak engagement misalnya? Ya. Maka harus ke sana. Ya, Pak Puan. Selalu saja pertanyaan yang sangat sederhana gitu kan ya. Apa saran untuk memulai membangun budaya belajar di sekolah? Ya, di tengah kondisi budaya belajar itu sesungguhnya memang belum tercipta, gitu kan ya. Ya 1-2 tentu sekolah sudah ada yang bagus, tapi terhadap sekolah yang masih rata-rata umum, di mana budaya belajar itu belum terbangun, itu langkah konkretnya kira-kira gimana? Ya biasanya kalau pengalamannya ada tuh pernah salah satu sekolah yang di sana misalnya, si guru dimulai dengan dibiasakan berkumpul, suruh membahas satu isu misalnya, bergiliran, minggu sekali misalnya ya, si A suruh membahas isu ini, si B terus, lama terus. Ada kegiatan sesama guru. Nanti di murid cara ngajarnya kan. Iya. Di murid juga kan misalnya bisa dimulai tadi dengan pendekatan tidak sekedar ceramah kan, diskusi, tapi dengan kerja kan. Iya. Yang project cooperative learning, dan kemudian banyaknya meneliti kan. Bukan sekedar dia, sehingga murid akan menemukan temuan dari kajian itu. Memang itu butuh waktu yang dalam penelitian tidak harus rigid. Kan gitu persoalannya. Lagi-lagi berhadapan dengan birokrasi kan rigid kita itu. Nah, padahal kalau dengan itu akhirnya dinamis kan. Sekarang mau mengajarkan misalnya dalam reproduksi saja ya, itu kan bisa ada dari biologi, dari kesehatan kan, bisa juga dengan dari agama kan, dalam tim gitu. Tapi persoalannya kan itu tidak pernah dilakukan kan.
Iya. ada kesulitan di dalam pengertian untuk melakukan itu, baik dalam konteks ketentuan yang berlaku di sekolah maupun dukungan yang ada kan itu. Iya, iya. Padahal kalau itu dibangun, insya Allah lebih menarik belajar. Artinya harus dimulai. Dimulai Dari kalangan guru. guru sendiri. Bagaimana dengan keterbatasan, Bapak? Artinya, ya di lapangan suka kita Ya. dengar gitu kan ya. Ya kita mau begini tapi pihak sekolahnya itu sendiri seperti tidak memfasilitasi gitu kan dengan keterbatasannya. Biasanya kalau kita jalan terus dalam mencari, itu akhirnya akan juga. Setelah biasanya tradisi atau kecenderungan orang kita itu ingin mencari hasilnya dulu. Kalau dia belum melihat hasil, biasanya mereka tidak mau kan. Sehingga cawe-cawe yang langsung itu pada konteks memulai dalam proses biasanya jarang gitu. Kalau sudah jadi banyak yang cawe-cawe. Padahal harusnya memulai itu dari cawe-cawe itu di awal itu kan. Saya tanamkan. Ini yang harusnya. Nah di kita kalau udah jadi, diperebutkan nanti, pada ingin bantu. Padahal harusnya di awal itu. Sehingga itu jadi penyakitnya di masyarakat itu begitu juga. Ketika menginisiasi suatu program, kalau awalnya pada diam aja. Berarti dalam hal ini butuh kesabaran. Kesabaran. Jadi kesabaran. Jadi kesabaran itu tangguh kan, daya tahan. Endurance. Ini seperti diungkapkan oleh bosnya yang saya pernah nulis itu, yang dalam konteks komputer itu program apa gitu ya, perempuan itu. Dia katakan, saya ngalami banyak persoalan termasuk program pribadi saya, keluarga saya. Tapi kemudian saya jalan terus terhadap kegiatan sehingga dia CEO bidang apa gitu ya, di internasional komputer. Nanti saya anukan tulisan. Jadi dua yang dianukan. Pertama sabar kalau bahasa agamanya, kedua syukur. Jadi sabar itu manifestasinya kita pantang menyerah, melakukan terus, ada usaha terus, ada endurance atau resilient, terus sampai akhirnya kita akan menemukan juga toh. Syukur kita nikmati dulu apa yang diperoleh, kemudian terus lakukan. Dan syukur itu ada manifestasi bagaimana berbuat yang terbaik kan. Dan merasa senang. Senang kalau bisa baik. Hasilnya kalau kita merasa senang bahwa apa yang dilakukan ada bermanfaat bagi orang banyak. Ini yang harus dibangun. Sehingga nanti itu mendorong untuk bekerja keras kan. Kalau bahasa ini kan mujahadah ya. Ke sana. Nah, ini harus dibangun. Memang tantangannya besar karena tidak semua orang di lingkungan kita seperti itu kan. Orang di kita itu bergabung mau cawe-cawe kalau sudah jadi. Itu persoalannya. Kalau waktu merintis mah sedikit, Pak. Maaf aja. Ini juga. Sehingga kemudian yang kalau jadi yang muncul orang-orang yang belakangan. Karena misalnya dia generous, masih bantuan banyak kan. Orang yang merintisnya terkadang di masyarakat kita tersingkirkan. Nah, ini kurang bagus seperti itu. Ya, kawan-kawan sekalian, untuk membangun budaya belajar di sekolah atau di madrasah, di pesantren atau dimanapun lingkungan belajar kita, justru kita harus membangun budayanya. Dan budaya belajar itu harus dimulai oleh guru sendiri. Guru itu tentu dimulai dari satu orang, lalu cawe-cawe menjadi 2 orang, menjadi 3 orang. Nah, jumlahnya biasanya kecil, tapi dengan kekuatan yang ada itu harus diuji dengan waktu. Perlu sabar, gitu kan, perlu ketangguhan, dan kita harus menikmati apa yang kita kerjakan itu. Menggunakan agama, orang yang mensyukuri tentu Allah akan memberikan bala bantuan untuk menambah lagi kenikmatan-kenikmatan itu. Jadi budaya belajar yang ditumbuhkan oleh guru dengan sendirinya nanti akan terwujud. Hanya persoalan waktu. Meskipun nanti ketika sudah jadi
ada orang lain yang akan menikmatinya, bukan perintis. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dengan podcast ini. Mudah-mudahan kembali lagi dalam perbincangan kita yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.